Halo Gadgeters, hari ini kita mau bahas Huawei Nova 7. Kita kan sempat ngebahas ya yang Nova 6, itu nggak keluar resmi di Indonesia. Kalau kalian belum nonton videonya, nonton, cards-nya ada di sebelah sana. Ya supaya kalian tahu juga jump-nya antar generasi itu kayak apa. Gue sebenarnya cukup kaget men ya ketika Huawei mengumumkan mereka akan merilis Huawei Nova 7 di Indonesia. Gue kirain cuman bakalan jualan flagship doang di Indonesia. Mate 30, habis itu P40 gitu. Nah, kalau di... ya ngapain nih? Kalau di flagshipnya cuma ada satu nama besar yang tidak di-include, yaitu Google. Kalau di mid-range itu ada dua. Yang pertama adalah Google, yang kedua Leica-nya nggak ada. Iya. Kita lihat bagaimana mid-range dari Huawei ini bisa bersaing. Material backdoor-nya adalah kaca, yang kebetulan juga bisa dipakai buat ngaca nih. Terakhir kami megang handphone yang tongkrongannya mirip-mirip kayak begini ya, Note 10 series warna Aura Glow. Tapi pancaran warna-warni dari body Nova 7 nggak terlalu rame, lebih simpel. Walaupun opsi warna silvernya fingerprint magnet banget, gue dan Kumar lebih suka dengan opsi warna ini ketimbang warna ungu yang super gonjreng. Di sisi lain, meski dimensinya nggak kecil, megang Nova 7 berlama-lama berasa lebih betah dibanding Nova 6. Karena Nova 7 itu 17 gram lebih ringan, cuma 180 gram. Sama kayak Nova 5T dan Nova 6, Nova 7 udah nggak punya slot buat external storage dan nggak punya headphone jack. Tapi santai, kita tetap dapat dongle dari dalam box dan internal storage-nya udah gede nih, 256. Sekedar info, nggak ada varian lain yang lebih rendah. Terus untuk bottom firing speakernya, output audionya juga termasuk bagus. Volumenya kenceng dan bassnya masih berasa. Dengerin nih. Untuk NFC nggak perlu ditanya, tetap ada. Kalau ada area yang dapat peningkatan signifikan dari dua generasi sebelumnya adalah layarnya. Sekarang udah menggunakan layar OLED berukuran 6,53 inch dengan resolusi Full HD+. Otomatis, fingerprintnya pun sekarang udah pindah ke dalam layar, lebih kekinian. Responsnya seperti biasa, cepet dan akurat. Bezel di sekitar layarnya overall termasuk balance nih. Terus yang nggak kalah penting buat gue, nggak ada bleeding di sisi layar maupun di sekitar cutout hole punch. Yang perlu jadi catatan di sini, ketika nonton konten di Netflix dan sejenisnya belum bisa HD. Satu lagi nih, nggak ada fitur high refresh rate. Cukup disayangkan ya, handphone 2 jutaan aja sekarang udah ada yang 90 Hz. Di luar itu kualitas layar ya sesuai dengan ekspektasi kita untuk standar layar OLED. Warna hitam yang pekat dan reproduksi warna yang vivid. Buat penggunaan di outdoor pun aman-aman aja. Kami punya pertanyaan, Nova 5T dan Nova 6 kan pakai prosesor flagship Huawei yang dipakai Mate series dan P series. Kenapa justru untuk Nova 7 kita nggak dapat Kirin 990 kayak Mate 30 series dan P40 series? Tapi kami nggak menampik kalau Kirin 985 adalah salah satu SoC yang paling powerful di rentang harga 6 jutaan. Seenggaknya benchmark juga berkata demikian. Antutu di mode standar aja stabil di 380.000 sampai 390.000-an. Dan selisihnya sama performance mode seperti biasa nggak terlalu jauh. Soalnya yang diutamakan adalah stabilitas performa dengan menaikkan threshold dari throttling. Konsekuensinya ya lebih anget aja. RAM-nya juga besar, 8GB untuk multitasking, nafasnya panjang, dan softwarenya nggak terlalu agresif untuk nge-close aplikasi di background. Kecuali ya, sabrak-abrak aplikasi yang kebuka. Dan untuk embel-embel 5G harusnya sama seperti yang sudah di-disable oleh Huawei untuk memenuhi peraturan pemerintah Indonesia. Gokil juga, kalau nggak, handphone 6 jutaan udah punya 5G. Saat main CODM, settingan maksimal yang available very high dan responsiveness layarnya baik tap maupun swipe bagus banget loh. Untuk yang nanya install GMS bisa atau enggak di Nova 7, jawabannya so far kami belum berhasil. Pakai cara yang paling umum aja, dari tahap awal aja udah gagal.
Ujung-ujungnya di Nova 7 kami pakai Play Store third party, Aurora Store namanya. Udah pernah kami bahas di review Honor 30 Pro Plus. Coba ditonton videonya untuk tahu lebih jauh. By the way, Huawei App Gallery jumlah aplikasinya udah berkembang terus. Dan sekarang ada aplikasi Petal Search yang berguna untuk nyari APK aplikasi yang kita inginkan. Tapi tetap aja, walaupun aplikasinya berhasil di-download, kalau memang aplikasinya masih butuh akses ke Google Play Services ya kelar, nggak bisa dipakai. Contoh, meski bisa di-download, aplikasi Gojek ya tetap nggak bisa dipakai. Menurut kami aplikasi ojek online harus segera digandeng Huawei kalau mereka ingin app gallery lebih solid dan dilirik banyak orang. Mau nggak mau, faktanya ketiadaan GMS sangat vital dan pasti jadi deal breaker buat banyak orang. Kami sendiri saat mereview Nova 7 menggunakannya sebagai handphone kedua aja. Nova 7 menggunakan kamera utama 64 MP dengan bukaan f1.8, kamera tele 8 MP f2.4 buat jepret foto 3 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, dan up to 20 kali digital zoom. Lensa ultrawide-nya 8 MP f2.4 dan terakhir ada lensa makro 2 MP. Untuk kamera selfie 32 MP f2.0. Kalau kalian udah pernah nonton video kami tentang Nova 6, secara spek kamera ada beberapa yang disunat di sini. Sensor RYYB dan lensa ultrawide selfie. Tapi ada penambahan, lensa makro. Sekarang kita lihat resultnya. Harus gue akui, foto-foto yang dihasilkan oleh kamera utama Nova 7 easily salah satu yang terbaik untuk handphone mid-range di segmen harganya. Detailnya bagus banget dalam berbagai kondisi pencahayaan, sekalipun menuju medium lighting. Dynamic range-nya balance, warnanya nggak terlalu saturated, namun untuk skin tone dalam beberapa sikon memang kurang natural. Tapi justru ini khasnya Huawei. Kurang naturalnya nggak kayak handphone mid-range kebanyakan loh ya, yang seolah-olah nambah efek beauty doang. Ini bener-bener detailnya masih dipertahankan, tapi tone-nya dibuat lebih eye-pleasing. Sah-sah aja. Terus foto-foto bokehnya rapih dan creamy bokehnya. Kami suka. Sekedar info tambahan, ada mode high res juga. Dari sampel kami, mode 64 MP AI bisa menghasilkan foto yang paling less processed. Tentunya sekaligus ngasih ruang ekstra buat nge-crop. Masuk ke kondisi pencahayaan yang kurang, kami tetap prefer menggunakan mode auto dibandingkan night mode-nya. Karena hasilnya nggak terlalu beda dan nggak jarang yang auto bisa lebih oke, kecuali dalam kondisi extreme low light. Soal versatility, tone warna antar lensanya kurang konsisten. Warm dan cool-nya tergantung scene. Tapi yang penting detail 3 kali optical zoom dan 5 kali hybridnya bagus. Bahkan surprisingly dalam beberapa senario untuk 20 kali digital zoom detailnya pun masih oke dan bisa kepake. Sedangkan untuk lensa makro ya seperti kalian tahu jarang kami pakai, nyoba cuman bahan konten doang. Gue sangat menyayangkan kualitas foto-foto selfie yang sangat tidak maksimal di kondisi outdoor, terutama dengan intensitas cahaya tinggi. Dynamic range dan exposure-nya bubar, padahal detailnya cukup oke. Sebaliknya, di dalam kondisi pencahayaan indoor atau tempat yang pencahayaannya lebih terkontrol, karakter fotonya as expected. Warnanya pleasing dengan detail yang masih terjaga dan dynamic range-nya bagus. Lalu untuk foto selfie dengan night mode, hasilnya sangat membantu buat benerin exposure, ngangkat detail, dan ngeluarin warna. Bagus. Hal yang kami alamin pada foto selfie tadi berlanjut ke perekaman video selfie. Sekarang kita bakalan coba di kondisi outdoor buat perekaman kamera depan dengan menggunakan resolusi yang sama, 4K 30 fps. Mudah-mudahan isu di kamera selfie tadi soal software aja ya, karena di Nova 6 dengan setup kamera yang sama kami tidak mengalami hal yang serupa. Untuk perekaman kamera belakang, Nova 7 sama ya, kayak kamera depannya bisa merekam up to 4K 30 fps. Dan nanti kita sambil merekam juga tetap bisa menggunakan lensa telefotonya, bisa ngezoom sampai dengan 10 kali. Terus ini kalau gue perhatikan ya, dari viewfinder udah stabil footage-nya. Satu-satunya komplain dari perekaman kamera belakang nggak ada opsi perekaman 4K 60 fps seperti Nova 6. Lainnya bagus-bagus saja dan bisa diandalkan. Gue dan Kumar udah banyak banget nyobain handphone Huawei Group. Kombinasi SoC dan software Huawei selalu menghasilkan efisiensi baterai yang sangat baik, walaupun kapasitas baterainya nggak gede untuk ukuran 2020, 4000 mAh. Ini meningkat 250 mAh dibandingkan Nova 5T dan turun 100 mAh dibandingkan Nova 6. Dan gue yakin kalau emang nantinya kalian pede untuk menjadikan Nova 7 sebagai daily driver, baterainya minimal bisa bertahan seharian, bahkan lebih.
Toh layarnya cuma 60 Hz juga kan? Gue sih nggak kaget Nova 7 dapat charger 40 watt karena dari Nova 6 juga udah begitu. Tapi versus Nova 5T peningkatannya signifikan. Gimana nggak? Ngecas dari 0 sampai 75% cuma butuh waktu 30 menit doang. Oke, jadi itu adalah Huawei Nova 7. Kelebihan utama dari Huawei Nova 7 ini yang pertama kamera utamanya bagus, dapat charger 40 watt gede banget, dan performanya salah satu yang terbaik di lini mid-range. Nah, yang bikin gue kaget nih, ini kan pertama kali kita nyobain Kirin 985. Ternyata performance-nya itu nggak terlalu jauh dari yang Kirin 990 ya. Beda lah, sama kalau misalnya di Snapdragon, prosesor mid-range-nya sama flagship-nya Jomplang ya? itu jomplang banget. Overall sebenarnya kami beranggapan bahwa handphone ini adalah handphone mid-range yang solid, yang cukup bagus. Ya justru gara-gara itu gimana ya, kami semakin ya kesel juga ya soal ketiadaan GMS gitu loh. Ya karena itu adalah kekurangan terbesar dalam handphone ini. Inti dari segala inti, kalau kalian nggak peduli sama keberadaan Google Play Services dan kalian nyari HP kedua yang solid, Huawei Nova 7 boleh kalian jadikan pertimbangan. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Nova 7, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.